Sebuah kilang minyak di Timur Tengah terancam akan direbut paksa oleh mantan karyawannya sendiri. Namun ada seorang atlet SmackDown yang beralih profesi sebagai tentara bayaran swasta dan bekerja sama dengan seorang pria Asia yang merupakan mantan stuntman di filmnya Bruce Lee. Sebelum masuk alur ceritanya, tonjok dulu tombol subscribe-nya dan like-nya. Cuko dapet cuko, pempek tengah duo. Payu diaturi alur ceritanya. Helicopters are pushing ahead to the green zone. Commander Law. Berlatar di sebuah gurun di Timur Tengah, cerita akan mengisahkan seorang komandan pasukan keamanan swasta dari Cina bernama Lu Feng. Saat ini Lu Feng bersama pasukannya sedang menuju sebuah kilang minyak milik pemerintah Cina yang terletak di sebuah gurun di negara Irak. Commander Law. Sesampainya di sana, mereka pun disambut oleh seorang profesor bernama Cheng. Di sini, Cheng bercerita bahwa belakangan ini mereka diserang oleh orang asing yang ingin mengambil alih paksa kilang minyak tersebut. Oleh karena itu, Cheng menyewa jasanya Lu Feng dan pasukannya untuk mengevakuasi 500 pekerja di sana ke tempat yang aman atau mereka sebut dengan zona hijau. Selanjutnya kita pun diperkenalkan dengan seorang ketua pasukan khusus bernama Chris dan adiknya bernama David. Di sini David memberikan sebuah tas yang dipenuhi dengan uang sebagai imbalan dari misi sebelumnya yang mereka jalani. David menambahkan bahwa ada satu lagi misi yang imbalannya 5 kali lipat dari uang yang baru saja Chris terima. Misi tersebut adalah menghadang rombongan pekerja kilang minyak yang diperkirakan akan melintasi sebuah jalan yang mereka namai jalur maut dan menculik kepala kilang minyak tersebut yaitu Dr. Cheng. Chris yang mendengarnya pun menolak lantaran sebelumnya ayah mereka tewas akibat menjalani misi di jalur maut tersebut. Highway death. You're an idiot for even thinking about it. It's a dangerous road in the country. You know that. Chris sendiri adalah seorang relawan yang sehari-harinya mengurus anak yatim piatu di salah satu desa di sana. Hari itu kebetulan ada seorang teknisi bernama Owen yang berniat akan memperbaiki saluran air bersih untuk desa itu. Namun karena kerusakan pipanya sudah parah, Owen pun meminta Chris untuk menyiapkan uang sebanyak $100.000 untuk biaya perbaikan pipa tersebut. Sehingga mau tidak mau, Chris pun harus menerima ajakan David sebelumnya. Place is gonna die without water, man. Do what you can. Ya, sesuai perkiraan David, Lu Feng yang akan mengevakuasi para pekerja pun mau tidak mau akan melintasi jalur maut. Karena apabila mereka melewati jalur memutar, itu bisa memakan waktu 1 minggu perjalanan. Sebelum pergi, mereka pun menonaktifkan kilang minyak terlebih dahulu. Untuk mematikan mesin tersebut, mereka memerlukan sebuah flash disk yang terhubung dengan sidik jarinya Dr. Cheng. Setelah selesai, Dr. Cheng menitipkan tas yang berisikan flash disk itu pada asistennya yang bernama Mei. Ke-500 pekerja tersebut pun akan dibawa oleh 11 bis yang tanpa mereka sadari. Ada seorang pria yang seolah memberi sebuah tanda pada salah satu bis itu, entah untuk apa. Nanti kita cari tahu. Saat perjalanan dimulai, mereka pun absen satu persatu bis mereka. Sebagai komandan, Lu Feng berada di bis terdepan bersama Mei si asisten. Di sini terlihat nampaknya Lu Feng memiliki sebuah hubungan dengan Mei. Namun percakapan mereka pun terhenti dan atmosfer pun tiba-tiba berubah ketika mereka tepat berada di depan pintu masuk jalur maut. Bukan tanpa alasan mereka menjuluki jalur tersebut dengan jalur maut. Di sana terdapat ratusan orang pemberontak, bahkan bocil-bocil yang terdapat di sana pun dididik untuk membunuh. Mereka menganggap orang luar adalah ancaman bagi mereka. Lu Feng pun tancap gas dan terus berkomunikasi dengan tim yang berada di bis yang lain. Hingga saat terlihat beberapa bocil di sana dan menghadang mereka dengan 2 buah mobil, Lu Feng terus tancap gas dan meledakkan kedua mobil tersebut.
Lu Feng lega karena mereka berhasil bertahan dalam rintangan yang sebenarnya tidak sama sekali mengancam. Di sini terungkap faktanya Mei adalah anak satu-satunya Lu Feng. Saat Mei kecil, Lu Feng pergi meninggalkan dia dan ibunya di rumah untuk menjalankan sebuah misi rahasia. Bahkan ketika sang ibu sekarat dan meninggal dunia pun Lu Feng sama sekali tidak ada untuk mereka. Dan karenanya Mei sangat amat membenci Lu Feng sebagai ayahnya. Meskipun alasan Lu Feng di sana semata-mata hanya untuk menyelamatkan Mei, anak semata wayangnya. 可是你为我们做了什么？没什么好谈的。 Percakapan mereka pun seketika terhenti ketika ada sebuah badai pasir yang sangat amat besar, yang padahal sebelumnya BMKG cabang Amerika sudah meramalkan bahwa hari itu kemungkinan badai pasir adalah 0%. Mau tidak mau Lu Feng pun meminta seluruh pasukannya untuk bersiap karena selanjutnya mereka akan menerobos sebuah badai pasir yang sangat luar biasa besarnya. 出现沙尘暴的几率为0，我一直盯着数据显示。这个沙尘暴很不寻常哎。 Saat di dalam badai pasir, alat komunikasi mereka pun semuanya mati. Dan tak lama, Mei melihat ada sebuah siluet mobil dari balik badai pasir yang tak lain tak bukan. Mereka adalah pasukannya Chris yang langsung menyerang bis yang sudah ditandai tadi. Lalu ketika mereka berhasil masuk ke dalam, mereka mengambil alih 2 bis yang salah satunya ditumpangi oleh Dr. Cheng dan 1 anaknya. Lu Feng sempat melihat bis tersebut keluar dari jalur, sehingga saat mereka berhasil melewati badai, mereka sadar bahwa badai tersebut adalah badai buatan.为什么都不回话呢？你们都失灵了吗？刚刚收不到，没有信号。道里走丢了2辆大巴车，你怎么搞的？这不是自然的现象。 Lu Feng pun dengan cepat langsung menghubungi markas pusat untuk meminta bantuan. Hingga saat bantuan datang, Lu Feng dan Mei pun naik ke helikopter dan tak butuh waktu lama. Di atas, Lu Feng menemukan sebuah fakta bahwa rombongan Chris menggunakan sebuah turbin pesawat untuk menciptakan sebuah badai pasir. Dan tak hanya itu, Lu Feng pun berhasil menemukan bis yang ditumpangi dan diketuai oleh Siti temannya. Siti mengatakan bahwa mereka sudah disergap oleh tentara bayarannya yaitu Chris dan kawan-kawan. Masalahnya mereka belum menemukan satu bis yang ditumpangi oleh Dr. Cheng karena mereka membawa bis tersebut ke suatu tempat dan menculik 5 orang yang salah satunya adalah Dr. Cheng. Setelah berhasil memindahkan keempat sandera, Chris dan kawan-kawan pun pergi menuju suatu tempat menggunakan mobil lapis baja dan tak lama mereka berhasil ditemukan oleh salah satu temannya Lu Feng dan mau tidak mau Chris pun menghentikan laju mobilnya untuk kemudian menjatuhkan helikopter itu sementara David membawa sandera tersebut dengan mobil lapis bajanya. You stay behind it. Take it out. I'll get him to the exchange site. You take care of the bird. Copy. Selesai dengan itu mereka pun lanjut berjalan hingga saat tiba di sebuah tempat, Chris bertanya tentang siapa yang sudah menyewa mereka. Dan tak lama betapa terkejutnya Chris saat mengetahui bahwa yang menyewa mereka adalah Owen, si tukang servis pipa sebelumnya. Owen? It's like you said, no one works harder than me. Lu Feng yang berhasil menemukan bis yang hilang tadi pun merasa lega. Tetapi, Lu Feng dibuat sangat terkejut karena ada 5 orang yang sudah diculik oleh mereka. Dan salah satunya adalah Dr. Cheng yang kini sedang berada bersama Owen di tempat tadi. Asia, I'm missing. I'm very, very thankful you could make it, Professor Yin Chia. It was you attacking our refinery? And it didn't cause too many problems for you. Di sini Owen mengatakan tentang alasan untuk apa dia melakukan semua ini. Dulu saat kilang minyak tersebut baru didirikan, Owen adalah salah satu perintis di kilang minyak tersebut. Dia dijanjikan akan mendapatkan jatah beberapa persen dari keuntungan kilang minyak tersebut, asalkan dia mau mengabdi untuk kilang minyak itu. Hingga saat Owen sudah menghabiskan waktu 16 tahun mengabdi pada mereka, mereka justru tidak menepati janjinya dan seolah membuang Owen begitu saja. I even gave up having a family for them. Chris yang mendengarnya pun tidak setuju dengan keputusan Owen. Dia hanya meminta upahnya yang sudah mengantarkan para sandera ke sana. Chris sama sekali tidak tertarik dengan uang yang akan Owen hasilkan dari kilang minyak tersebut. Chris memutuskan pulang dan memperingati David untuk berhenti karena dia tahu bahwa Owen sudah merencanakan hal yang buruk ke depannya. Get out of here while you still can.
Benar saja, saat Chris pergi, Owen membunuh David dan kedua temannya, yang ternyata si pria yang tubuhnya dipenuhi tato itu pun adalah salah satu anteknya Owen. We need the hostages. Setelah itu, Owen pun meminta Knox untuk memindahkan mayatnya David ke sebuah menara radio agar Chris menganggap bahwa yang membunuh David adalah rombongannya Lu Feng. Dan di saat yang sama, Lu Feng yang sedari tadi di helikopter pun berhasil menemukan Chris. Dan karena bensin helikopter itu tak cukup untuk mengikuti kemana Chris pergi, Lu Feng mau tidak mau dia pun lanjut berjalan kaki. Sesampainya di sana, Lu Feng pun sedikit terkejut karena dia melihat Chris yang tengah bermain bersama seorang anak kecil. Di sini sempat terjadi sedikit perdebatan antar keduanya, namun Lu Feng memilih untuk mundur dan mengikuti Chris ketika dia pergi untuk mengambil uang yang sudah dijanjikan David. Saat sampai, Chris pun dibuat sangat amat terkejut karena di hadapannya sudah ada David yang terbujur kaku tidak bernyawa. Dan tak lama Lu Feng pun juga sampai di sana. Dengan perlahan Lu Feng masuk dan yang terjadi selanjutnya... Why are you following me? Terjadi pertarungan antar keduanya. Keduanya pun nampak seimbang. Sampai akhirnya ketika mereka menyadari bahwa mereka memiliki musuh yang sama yaitu Owen, mereka pun berhenti dan mereka kedatangan beberapa orang yang tidak dikenal. Dan tanpa sengaja Chris mencabut pin granat yang tengah mereka pegang. Get in line. Hurry up. I think they're gonna shoot you. Namun tadi sangka di luar mereka bertiga pun memasang kuda-kuda untuk menembaki Chris dan Lu Feng dengan sebuah gatling gun. Mereka digempur oleh ratusan peluru dari luar. Di sini terjadi sedikit momen kocak di mana mereka saling oper-mengoper granat dan Lu Feng justru menarik pin granat yang hampir saja meledak tepat di hadapannya Chris. Grenade! I gotta find it! Who killed my people? Okay. There. Pull the pin, man! Put the pin! I said the pin! I put the pin already! I think they're gone. What? How do you know? No more shooting. Selesai dengan itu, mereka pun pergi dan meledakkan tempat itu. Rupanya, Chris dengan fasih dapat berbicara menggunakan bahasa Cina. Keduanya pun sepakat bekerja sama untuk memburu Owen dan menyelamatkan Dr. Chen. What's your name? Di tempat lain, Owen yang mulai mengakses kilang minyak pun mulai sadar bahwa mereka membutuhkan flash disk milik Dr. Chen. Owen memaksa Dr. Chen untuk memberikan flash disk tersebut sampai-sampai dia membunuh satu persatu sandera sampai akhirnya tepat ketika anaknya Dr. Chen akan dibunuh, Dr. Chen mengatakan bahwa flash disk itu ada di dalam tas miliknya yang kini berada di tangannya Mei yang entah ada di mana, sehingga mereka pun harus melacak Mei melalui sinyal ponselnya. Everything in my bag. Her phone. It's in her bag. Chris dan Lu Feng sendiri kini mulai terlihat sangat akrab, di mana keduanya secara bergantian bernyanyi menghibur anak-anak panti di sana. Hingga ketika para anak panti makan, Chris dan Lu Feng duduk di belakang, Lu Feng menyadari bahwa ada musuh yang tengah OTW menuju mereka. Mei pun dengan cepat meminta para anak-anak untuk masuk ke dalam. Lu Feng dan Chris berpencar sambil melumpuhkan satu persatu musuh yang tak henti-hentinya berdatangan. Sampai akhirnya ketika mereka mulai menggunakan sebuah RPG, Chris yang tak ingin desa semakin hancur pun memberikan apa yang diinginkan oleh Knox, lalu memberikannya. Awalnya Chris tak mengetahui apa yang mereka lakukan dengan tas itu. Yang Chris inginkan hanyalah untuk melindungi desa tersebut.
Keesokan paginya, Mei pun menjelaskan bahwa Owen memerlukan flash disk yang ada di dalam tas itu untuk membuka dan mengambil jutaan barel minyak yang terdapat di kilang tersebut. Menggunakan puluhan kapal tanker yang sedang meluncur ke sana, Chris yang mendengarnya pun dengan cepat mengajak mereka pergi ke sana menggunakan mobil yang ada turbin pesawatnya. You happy? Di lain sisi, Owen pun sudah berhasil mengakses kilang minyak tersebut dan minyak mulai dialirkan ke dalam kapal tanker. Mereka memerlukan waktu 24 jam untuk menunggu kilang tersebut mengalirkan seluruh minyak ke dalam kapal tanker, dan secara bersamaan, Chris dan Lu Feng yang sudah tiba di sana pun mereka menerobos masuk sambil ditembaki oleh para anteknya Owen, sampai akhirnya mereka pun lanjut jalan kaki dan menghabisi satu persatu anteknya Owen yang tak henti-hentinya berdatangan. Owen yang melihatnya pun dengan cepat mencabut flash disk itu agar tidak ada yang bisa menghentikan proses pemindahan minyak tersebut. Hingga saat Chris dan Lu Feng tiba di ruang kontrol, keduanya pun langsung menghajar Knox. Meskipun mereka berdua, ternyata Knox mampu mengimbangi kekuatan mereka berdua. Really? Sampai akhirnya ketika mereka kehabisan peluru dan mereka terdesak, Chris berusaha mengintimidasi Knox dan Lu Feng menyerang dari arah belakang, lalu terlibat by one dengan Knox, sementara Chris berusaha mengejar Owen yang pergi dari sana dengan baginya, yang alhamdulillahnya datanglah Mei menggunakan sebuah Land Rover yang dinamai Susie oleh Chris. May, why are you driving Susie? Who? Where's my father? Lu Feng sendiri masih terlibat by one dengan Knox. Dengan sebuah alat pemadam api yang menyemburkan sebuah busa, Lu Feng berusaha mengalahkan Knox sehingga ruangan itu pun dipenuhi oleh busa yang memudahkan Lu Feng untuk mengalahkannya. Chris sendiri masih disibukkan dengan Owen yang berusaha kabur darinya. Dengan sebuah gatling gun, Owen berusaha menembaki Chris namun gak kena. Hingga saat Owen kehabisan peluru, dia pun pergi melalui gurun dan berhasil membuat Susie hancur dan mereka kehilangan Owen di sana. No. Oh. Sorry? Alhamdulillahnya datanglah Lu Feng dengan truk turbinnya, dan mereka melanjutkan pengejaran menggunakan truk tersebut untuk kemudian mereka menghidupkan mesin turbin itu dan berhasil menghantam satu truk minyak paling depan, dan dengan efek CGI tingkat dewa mereka justru berhasil menghancurkan seluruh mobil yang Owen miliki. Owen yang masih hidup pun kabur menggunakan baginya. Karena insiden sebelumnya, truk tersebut pun kepater sehingga mereka kembali menggunakan turbin tersebut untuk mengejar Owen dengan Chris yang masih bergantungan di luar. Sampai akhirnya ketika mereka berhasil mengejar Owen, mereka dikejutkan bahwa di hadapan mereka ada sebuah jurang. Lu Feng dengan cepat memperingati Chris dan mengikat tubuh mereka berdua dengan sebuah tali yang terhubung dengan Owen dan berhasil terhindar dari kecelakaan.
Hingga saat Owen berniat akan kabur dari sana, dia justru jatuh ke jurang dan karena Lu Feng adalah pemeran utamanya, Lu Feng jatuh ke pinggiran jurang dan langsung membuka ikatan tali tersebut sehingga mereka pun berhasil selamat dari kematian. Mereka yang mengira bahwa Chris tewas ikut terjun dengan truk itu pun berusaha mengikhlaskannya. Namun tak lama mereka dikejutkan bahwa Chris berhasil memanjat dan bergabung dengan mereka di sana. Namun masalahnya kini mereka semua terjebak di sana. I have an idea. You know everything, right? How do we get out of here? This is a great idea. Scene kredit pun memperlihatkan pada akhirnya aksi pencurian pun berhasil digagalkan dan desanya Chris berhasil mendapatkan air bersih karena usaha Chris dan Lu Feng. Film pun ditutup dengan Lu Feng yang mendapatkan misi baru dan mengajak Chris sehingga dapat dipastikan film ini akan ada sequel keduanya. Dan film pun selesai. Secara keseluruhan film ini ya masih bisa dinikmati karena premisnya yang gak bertele-tele dan mudah dimengerti. Tapi ya agak kurang aja lihat CGI-nya yang kurang smooth. Untungnya chemistry duo JC, Jackie Chan dan John Cena bisa menyelamatkan film ini. Selain itu komedi yang muncul karena miskomunikasi mereka pun semakin menghibur. Ya udah segitu dulu video kali ini. Aku Burhan pamit undur diri. Assalamualaikum.